Cerita ini dibuka oleh seorang pria parubaya yang tidak memiliki arah hidup dan menghabiskan hari-harinya hanya untuk bermain game. Suatu ketika ia kembali kalah tepat saat hendak mencapai level terakhir. Ia menghela nafas panjang, menilai bahwa game yang dimainkan itu hanyalah game sampah. Dalam benaknya, pria itu bergumam. Namanya adalah Ark Yunmong, sebuah nama yang diberikan orang tuanya dengan harapan agar ia tumbuh bijak. Meski kesehariannya jauh dari makna tersebut, ia menyadari bahwa sekarang adalah hari kerja saat orang lain sedang sibuk di luar sana, bukan akhir pekan. Ia telah keluar dari pekerjaannya beberapa bulan lalu dan kini mengurung diri di kamar seperti pecandu game. Tatapannya melekat pada monitor. Ia menyadari bahwa ia sudah memainkan game itu tanpa henti selama 5 tahun. Bahkan sejak masih menjadi budak korporat, ia menilai hidupnya bisa dibilang legendaris karena terus menekuni satu game yang sama selama bertahun-tahun. Game yang ia mainkan bernama Pangenia, sebuah game yang sempat booming 5 tahun lalu. Siapapun yang menyelesaikan game ini akan dikabulkan satu permintaannya. Kalimat itu menjadi clickbait dari sang developer saat perilisan, membuat para gamer mengira game tersebut luar biasa. Pada akhirnya mereka terjebak frustasi lalu berhenti memainkannya. 5 tahun berlalu, namun tidak satupun pemain berhasil menamatkannya. Basis pemain berkurang perlahan hingga menyisakan satu orang, dirinya Yun Myong. Tanpa dirinya, jumlah pemainnya sama dengan 0. Ia menilai bahwa game itu layak disebut game kutukan. Ia melanjutkan dalam benaknya bahwa Pangenia dikenal karena tingkat kesulitannya yang brutal sejak awal rilis. Orang-orang menyebutnya game gila. Berbagai bos membuat para pemain bertanya-tanya apakah game itu memang mustahil diselesaikan. Belum lagi sekutu yang tiba-tiba berkhianat tanpa alasan. Di atas semuanya, berbagai nemat NPC akan memburu pemain jika statusnya berubah menjadi buronan. Hal yang paling menyebalkan dari game ini adalah konsekuensi kematian. Setiap kali karakter mati, semua yang dibawa akan lenyap seketika. Memaksa pemain memulai dari nol setiap kali gugur sambil mematikan rokoknya yang entah sudah berapa puluh kali dalam asbak yang penuh abu. Yunmong melanjutkan dalam benaknya bahwa tingkat kesulitan gila inilah yang membuat popularitas Pangenia lenyap sekejap mata. Menurutnya, jika sudah separah ini, para player pasti mulai mempertanyakan apakah ada seseorang yang secara aktif berusaha mencegah siapapun menyelesaikan game itu. Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah membuang 8 dari 15 unik item di seluruh Pangea ke dalam karakter terakhir yang ia gunakan. Ia merasa inilah akhir dari kerja kerasnya selama 5 tahun. Namun kebingungannya muncul ketika ia melihat notifikasi di layar. Karena terkena penalti, karakter miliknya akan dihapus dan ia justru menerima Rp1.600.000 soul point. Yun Monggong tidak menyangka akan mendapatkan soul point sebanyak itu. Ia menduga bahwa unik item miliknya berpengaruh besar terhadap jumlah SP yang diterima. Bahkan seluruh karakter yang telah terhapus selama ini hanya menghasilkan total 80.000 SP saja. Ia menjelaskan dalam benaknya bahwa Pangenia memiliki sistem poin atau SP, sebuah mekanisme yang mengonversi nilai karakter yang mati menjadi poin. Seorang player bisa menginvestasikan SP ke talent apapun saat membuat karakter baru, dan berdasarkan jumlah SP yang ditanam, tingkat pertumbuhan karakter dapat meningkat tajam. Yunmong pernah memiliki satu karakter yang ia investasikan 10.000 SP ke dalam swordsmanship. Tepat sebelum karakter itu mati, ia memperoleh title Master Swordsman. Ia tahu bahwa 10.000 SP adalah batas maksimal untuk memaksimalkan satu talent sepenuhnya. Karena itu, ia tidak menyangka sama sekali ketika kali ini ia memperoleh Rp1.600.000 SP, jumlah yang cukup untuk memaksimalkan hampir semua keahlian yang tersedia. Normalnya, talent magic standar bisa diinvestasikan besar-besaran. Namun, Yunmi memilih tidak melakukannya. Ia justru menginvestasikan SP-nya secara acak karena ia merasa game itu memang tidak dapat diselesaikan. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menyatakan dalam hati bahwa ia hanya ingin menikmati game itu untuk pertama kali dan terakhir kalinya sebelum akhirnya menguninstallnya. Ia sudah mengangkat jari telunjuknya siap menekan menu random. Namun sebelum jarinya menekan tombol kiri mouse, kenangan masa lalunya menyelinap masuk. Kenangan saat ia duduk berdua di sebuah kafe bersama pacarnya. Kala itu pacarnya tiba-tiba meminta maaf. Yunmong sempat bingung mendengar ucapan itu dan menanyakan maksudnya. Dengan wajah datar, pacarnya menjelaskan bahwa Yunmong memang orang baik. Namun ia tidak bisa terus berkencan dengan pria yang dianggapnya bermasa depan suram. Baginya di usia sekarang membicarakan prospek pernikahan jauh lebih penting. Yunang tertegun. Ia mengangguk pelan sambil menelan ludah. Pacarnya melanjutkan penjelasan dengan nada yang tidak berubah. Menyatakan bahwa teman-temannya berkencan atau menikahi pria yang bekerja di pemerintahan atau mereka yang berasal dari perusahaan ternama. Sementara itu, Yun Monggong hanyalah seseorang dengan masa depan suram. Ia menatap Yun Mong yang hanya menunduk lesu. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu bangkit dan pergi begitu saja meminta Yun melupakan segalanya. Menegaskan bahwa
hubungan mereka berhenti sampai di situ. Pada saat itu, Yoon Myung hanya duduk diam di kursinya membiarkan mantan pacarnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa 3 bulan lalu, ia telah dicampakkan secara brutal oleh gadis yang ia pacari selama 5 tahun. Setelah kepergian pacarnya, emosi yang menumpuk mendorongnya keluar dari pekerjaan yang berpenghasilan tak jelas itu. Ia kemudian mengurung diri di kamar dan berubah menjadi pecandu game. Yoon akhirnya membulatkan tekad. Ia menyatakan dalam hati bahwa sudah cukup merenungkan hal-hal itu dan lebih fokus menekan mouse. Rp1.600.000 soul point itu langsung terbagi ke setiap keahlian secara acak. Namun sekali lagi Yoon Myung dibuat terkejut saat melihat notifikasi yang terpampang di depannya. Di monitor tertulis bahwa Hidden Beast telah diaktifkan disertai ucapan selamat karena player telah memenuhi persyaratan singularitas dan diundang ke Pangenia. Yoon tidak mengerti apa-apa. Selama ini ia belum pernah mendapatkan pesan sistem seperti itu. Tubuh Yoon tiba-tiba bergetar seolah dihantam oleh realitas lain yang merobek batas kesadarannya. Seluruh tubuhnya membagu ketika sebuah jeritan asing menggema di benaknya. Sosok yang tak ia kenali seakan merasuki pikirannya, membisikkan sesuatu yang tak mampu ia pahami. Yoon mengerang keras sambil memegangi kepala yang mendadak terasa seperti ditusuk puluhan pisau. Wajahnya menunjukkan kebingungan total atas apa yang tengah terjadi. Kesadarannya perlahan tergigis sementara suara lain muncul dari dalam kepalanya. Samar namun menekan. Tubuhnya ambruk dan jatuh menghantam lantai. Kesadarannya menghilang sepenuhnya. Layar monitor masih menyala dengan sorotan merah menyala. Di sana terpampang notifikasi bertuliskan, "Wahai engkau yang berdiri di dalam pusaran yang lebih terang dari cahaya, lebih kelam dari kegelapan, pusaran penciptaan dan kehancuran. Semoga engkau menemukan kebahagiaan di Pangenia." Suasana lalu bergeser ke sebuah tempat dipenuhi jeritan. Yoon kini terduduk dengan mata terbelalak. Tubuhnya dicambuk oleh seorang pengawas budak. Pengawas itu mengingatkannya dengan nada kasar bahwa jika ia pingsan sekali lagi, ia akan dijadikan pakan Hidragon. Yoon tersentak mendengar nama itu. Dari balik kerumunan budak yang hiruk-pikuk, samar terlihat sosok monster bertubuh menjulang tinggi. Kebingungannya memuncak, tak mampu memahami apa yang terjadi. Jauh di kejauhan, ia melihat seekor naga berkepala banyak. Tangan yang diborgol membuat tubuhnya gemetaran. Semakin memperkuat, rasa tak masuk akal dari apa yang ia lihat. Cambuk kembali menghantam tubuhnya. Pengawas itu tak memberi kesempatan Yoon berpikir. Dengan cambuk terangkat, ia memerintahkan Yoon kembali ke posisinya. Ia mengingatkan bahwa jika ingin hidup, ia harus segera bangkit. Yoon meringis sambil menatap sekeliling. Nafasnya berat. Ia akhirnya menuruti perintah dan berjalan mengikuti kerumunan. Pandangannya terus menelusuri lingkungan sekitar dengan sisa-sisa kesadaran yang berusaha menyusun logika situasi. Setelah cukup dekat, ia akhirnya bisa memastikan bahwa sosok di depan sana memang monster Hidragon yang selalu ia lihat di game Pangenia. Bahkan setiap pandangan di sekitarnya tampak nyaris identik dengan dunia game tersebut. Perlahan ia bergumam dalam benaknya memanggil status window. Benar saja, status window itu muncul tepat di hadapannya. Ia terdiam beberapa detik, perlahan membenarkan dugaannya bahwa dirinya benar-benar masuk ke dalam game terkutuk itu. Di hadapannya terpampang semua stat, talent, serta 13 hidden threat yang berhasil ia dapatkan. Di bagian bawah tertulis, progres kehancuran Pangenia 6,12%. Tepat di bawahnya tertera peringatan bahwa seiring berlanjutnya kehancuran, batas antara Pangenia dan dunia nyata akan semakin melemah jika tingkat kehancuran mencapai 10%. Retakan pertama akan terjadi di bawah teriknya gurun pasir yang membakar udara. Setelah membaca seluruh keterangan itu, Yoon menyadari sepenuhnya bahwa ia telah ditarik masuk ke Pangenia. Ia cukup terkejut melihat status window yang tampak begitu nyata di depan wajahnya. Ia mulai menelusuri lagi apa yang tertulis di sana. Setiap statnya berada di angka 12, padahal seharusnya berkisar antara 1 hingga 10 tergantung talent. Ia tidak mengerti bagaimana statnya bisa melebihi batas normal. Kebingungannya semakin menjadi ketika melihat 13 hidden trees terpampang jelas di status window. Saat ia masih menelaah status window, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Yoon langsung menoleh ke depan. Bahkan para pengawas budak pun mulai berkeringat dingin ketika menyadari sesuatu. Jauh di balik debu yang terangkat angin, sebuah pasukan besar mulai terlihat mendekat. Para pengawas budak segera berteriak lantang menjelaskan bahwa itu adalah pasukan di Shorten yang sedang melancarkan serangan dan telah melanggar fakta non-agresi. Sosok wanita yang menunggangi monster naga berkepala banyak itu tak lain adalah Snake Princess. Yoon yang terperanjat melihatnya. Ia merasa pernah mendengar nama itu namun tidak ingat di mana. Pada saat bersamaan, sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa main quest telah dibuat. Kemunculan misi mendadak itu kembali membuat Yoon kebingungan. Misi tersebut memerintahkannya untuk bertahan hidup dengan hadiah yang bergantung pada hasil akhir. Kegagalan dinilai dengan kematian dan sistem, bahkan mengingatkan bahwa tubuh sang player, baik di dalam game maupun di dunia nyata akan hancur jika salah satu tubuhnya mati. Yoon kembali dikejutkan ketika menyadari nyawanya terus terancam tanpa henti. Hujan panah tiba-tiba mengalir deras dari langit, menghantam para budak dan pengawas dengan brutal. Darah memuncrat di antara tubuh-tubuh yang tumbang. Sementara Yoon yang masih berdiri terdiam di tengah semburan merah itu, ia bukan terkejut karena kebrutalan dunia game yang kini menjadi nyata, melainkan karena notifikasi hidden trait yang mendadak aktif di hadapannya. Iron Blood War, Lord Heart Rate, yang hanya muncul ketika semua talent fisik sudah mencapai tingkat maksimal.
Trait itu memberikan ketahanan luar biasa, membuat tubuh tidak mudah lelah, tidak mudah terkejut oleh ancaman, serta pikiran yang mampu beradaptasi cepat dengan situasi yang berubah liar. Dalam kekacauan yang membekakan itu, kesadaran tajam muncul dalam dirinya bahwa ia bisa mati kapan saja jika terus diam. Pandangannya menangkap sebuah kunci yang menggantung di tubuh mayat salah satu pengawas budak. Ia segera bergerak menuju sana dan melepas borgol di kedua tangannya. Tepat ketika tangannya bebas, seorang prajurit sudah menggun pedang dan melompat dari belakang siap menebasnya. Yun Monggong buru-buru meraih pedang yang tergeletak di sebelahnya. Pedang itu tergenggam. Bilanya langsung memancarkan cahaya tipis dan tubuh Yunong melesat menghadapi prajurit yang hendak menghabisinya. Dengan satu gerakan mantap, ia mengayunkan tebas. Tubuh prajurit itu terkoyak dan ambruk tanpa sempat mengeluarkan suara. Aura Yun yang memancar tajam layaknya seorang ahli bat dan berpengalaman yang bangkit dari dalam dirinya. Hidden Trait Weapon Master telah aktif sepenuhnya membuat sorot matanya berubah liar penuh insting pembunuh, siap menebas siapapun yang berani menghalangi jalannya. Beberapa prajurit kembali menyerbu dan Yun yang menatap tajam dengan kewaspadaan penuh. Seorang prajurit yang mengacungkan tombak meneriakkan hinaan memanggilnya budak bajingan sebelum menerjang maju. Dengan satu gerakan gesit, Yunang menghindar sambil menebas musuh itu. Prajurit tersebut tersungkur bersimbah darah bersama tombaknya yang patah menjadi dua. Yunang menangkap salah satu patahan tombak yang berputar di udara. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan pecahan tombak itu ke prajurit lain yang menyerbu. Lemparan itu menancap dengan presisi tak terduga. Bahkan dirinya pun sempat terheran karena mampu menggunakan senjata asing, yaitu seahli seorang veteran. Seorang prajurit lain menerjang dengan kapak terangkat tinggi. Yun Miang mundur selangkah menghindari tebasan brutal itu. Sorot matanya mencermati ayunan kapak, dan dalam benaknya muncul kesadaran bahwa ia dapat melihat aliran arah serangan musuh. Pedangnya berayun menangkis kapak yang kembali menebas. Benturan keras memercikan api. Ia bahkan bisa melihat titik lemah musuh dengan begitu jelas. Seolah ada benang tipis bercahaya yang memandu gerakannya. Benang itu melintas tajam di matanya, dan dengan langkah mantap, ia menggun pedang ke arah titik tersebut. Bilahan pedang menembus dada prajurit itu. Tidak berhenti, Yun Yang merampas kapaknya lalu mengangkatnya tinggi sebelum menebaskannya tanpa ragu. Darah memancar deras, membubur udara di sekelilingnya. Yun terhuyung sedikit. Tubuhnya menunduk kelelahan. Nafasnya terengah dan ototnya bergetar setelah rangkaian pertarungan sengit itu. Melihat kemampuan brutal yang barusan ditunjukkannya, para prajurit lain mulai gemetar memandang Yunong seolah ia adalah monster yang tak seharusnya mereka hadapi. Beberapa notifikasi mulai bermunculan berkat efek dari Hidden Trait Weapon Master. Peningkatan weapon proficiency berlangsung jauh lebih cepat. Skill pedang dan tombak proficiency melonjak sampai level 6. Kesadaran itu membuat Yunong bergumam dalam hati. Ia mengetahui bahwa tingkat tertinggi proficiency adalah level 10, dan kini kemampuan barunya sudah mendekati itu. Dengan level 6, ia bisa bertarung seperti seorang kesatria terkenal dengan keahlian tinggi. Ia menduga semua ini merupakan efek langsung dari TR tersembunyi tersebut. Namun kenyataan bahwa ia masih bertahan selama ini bukan hanya karena meningkatkan profisiensi, melainkan berkat dorongan dari Hidden Trait itu sendiri. Tetapi ia paham betul bahwa keajaiban ini tidak akan bertahan selamanya. Di hadapannya, setidaknya 500 prajurit telah berkumpul, bersiap menerkam. Situasi itu membuatnya menilai bahwa main quest yang diberikan padanya benar-benar gila. Kini, waktu mundur sejenak kembali saat Snake Princess menerima perintah langsung dari Desert Queen dengan tatapan sedingin pasir malam gurun. Sang ratu menanyakan apakah ekspedisi menuju Demon War telah gagal. Snake Princess terus menundukkan kepala dan memberikan jawaban bahwa ekspedisi itu telah berakhir gagal. Sang ratu memperingatkan bahwa jika pihak luar sampai mengetahui bahwa kota Gurun Faisalmer tidak turut serta dalam ekspedisi ini, maka para bangsawan bodoh dari benua pusat akan menyalahkannya. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya hal itu tidak boleh terjadi. Ia menegaskan kembali bahwa Snake Princess adalah pemimpin dari Gurun Kalsman dan memerintahkannya untuk membunuh semua explorer yang berani menantangnya dalam ekspedisi tersebut. Sang ratu menyatakan bahwa seluruh bukti yang dapat mengaitkan Faisalmer pada ketidakhadiran mereka harus dilenyapkan, dan apapun yang dapat menunjukkan hubungan terhadap kegagalan ekspedisi ini harus dihapuskan tanpa sisa. Ratu kemudian memberi tawaran apabila hasil yang dibawa Snake Princess memuaskan, ia berjanji akan mengangkat kutukan yang tertanam dalam diri Snake Princess. Mendengar tawaran itu, tubuh Snake Princess menegang seketika, lalu ia mengangguk menerima perintah itu tanpa ragu. Waktu kembali ke alur utama tepat saat Snake Princess memimpin pasukan penyerangan. Tiba-tiba seorang prajurit datang dan berlutut lemah di hadapannya. Prajurit itu menengadah dan menjelaskan bahwa masih ada satu budak yang mampu bertahan. Laporan itu membuat Snake Princess sedikit terkejut. Suasana beralih ke lokasi pasukan yang telah terkapar bersimbah darah. Yunong berdiri di tengah tumpukan mayat yang berserakan. Keringat menetes di wajahnya. Nafasnya terengah. Setelah memantai banyak prajurit, ia menerima notifikasi bahwa dirinya naik ke level 2, dan seketika stamina serta mananya dipulihkan kembali oleh sistem. Dengan sebilah pedang dan kapak di tangannya, ia bersiap menghadapi gelombang berikutnya. Tidak lama kemudian, Snake Princess muncul dengan monster tunggangannya. Yunong mendongak, akhirnya sosok yang ia tunggu muncul juga. Ia mengenali perempuan itu sebagai Isabella von der Sian.
Pada status window tertulis bahwa Isabella berada pada level 8 dengan keterangan bahwa ia tidak dapat meninggalkan area ini karena status kutukan dari Death Archqueen. Yun menelan ludah ketika melihat bahwa Isabella berada pada level 8. Ia menyadari bahwa sekuat apapun ia mencoba, ia pasti tidak akan menang. Level tertinggi di Pangenia hanyalah level 10 dan standar untuk memisahkan yang lemah dari yang kuat berada pada level 7. Dari level 7 ke atas, perbedaan kekuatan baru terlihat dengan jelas dan jarak antar level hampir mustahil dibalikan. Level 8 berarti mereka dapat dianggap sebagai salah satu musuh terkuat di manaun mereka berada. Singkatnya, setara dengan bos organisasi terkenal, Yunong segera memahami bahwa melawan perempuan itu dalam kondisi seperti ini tidak berbeda dari bunuh diri. Namun, sebuah ide muncul ketika ia mengetahui bahwa Isabella memiliki kutukan dari The Search Queen. Isabella turun dari tunggangannya, tatapannya tertuju lekat pada Yunong, menyampaikan bahwa pertunjukan yang ia tampilkan cukup menarik. Namun, Yunong harus mati sekarang juga. Aura liar mengeluar dari tubuh Isabella ketika perlahan menarik kedua pisau di pinggangnya. Yunong segera memaksa pikirannya bekerja. Ia mengingat alasan mengapa ia memainkan Pangenia, game yang kerap dikritik sebagai yang tersulit. Bahkan dalam tingkat kesulitan seperti itu, ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tidak peduli seberapa mustahil tantangannya. Di tengah ketegangan itu, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Ia menyadari bahwa dulu dirinya adalah orang sesat di antara para sesat lainnya. Namun kini ia telah menemukan jawaban dari situasi ini. Isabella melesat cepat ke arahnya, menggunus pisaunya tanpa kompromis sedikit pun. Namun Yunong tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak mau mematahkan kutukan dari Death Archqueen?" Mendengar kalimat itu, pisau Isabella terhenti seketika, nyaris menembus leher Yun Myong. Rahangnya mengeras, giginya terkatup. Menahan rasa kesal, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Yunong. Penasaran tentang siapa pria yang berdiri di hadapannya, Yunong menuturkan bahwa dirinya membaca bintang-bintang dan menuntun orang lain melalui cahaya itu. Ia menyampaikan bahwa dirinya adalah Star Bearer dan menegaskan bahwa ia dapat membantu Isabella mematahkan kutukan di Search Queen agar ia bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar pernyataan itu, Isabella terkejut bukan main. Yun merasakan rencananya mulai berhasil ketika melihat respon Isabella yang tiba-tiba terdiam dan merenung. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa Star Bearer adalah kelas NPC yang harus diambil pemain agar bisa mencapai level tertinggi. Kelas itu hanya tersedia bagi para NPC sehingga sudah jelas ia bukan Star Bearer yang sebenarnya. Namun ia tahu satu hal, untuk mematahkan kutukan dari Queen CS, Isabella membutuhkan Blessing of Stars dari seorang Star Bearer. Karena Isabella sangat ingin bebas dari kutukan itu, ia harus mendengarkan arahannya. Dan alasan mengapa Yunong begitu yakin Isabella ingin terbebas dari kutukan tersebut sebenarnya sangat sederhana, karena Isabella Foundersian adalah karakter buatannya sendiri. Isabella adalah karakter malang yang ia terlantarkan akibat titik awal yang salah. Queeners dalam pandangan para pemain hanyalah alat untuk memastikan mereka tetap terikat di map awal. Dalam benaknya muncul penyesalan berat. Karakter pemain seharusnya menjelajahi dunia yang luas dan menyaksikan akhir dari kisah yang ditakdirkan bagi mereka. Namun ia justru membiarkan karakter itu terperangkap di satu tempat, terbelenggu tanpa pilihan akibat kutukan Sang Ratu yang menghalanginya dari perjalanan yang seharusnya menjadi garis takdirnya. Dengan penuh penasaran, Isabella menanyakan nama Yunong. Yunong menjawab tegas bahwa namanya adalah Randolph. Bersamaan dengan itu, notifikasi muncul menyatakan bahwa nama karakter pemain telah ditetapkan. Untuk sejenak, Randolph dan Isabella saling menatap satu sama lain. Lalu Isabella membalikkan tubuhnya sambil menyatakan bahwa untuk sekarang ia akan menunda niatnya membunuh Randolph. Namun jika Randolph berbohong, ia akan mencapi seluruh tubuhnya tanpa ampun. Tanpa menoleh kembali, Isabella memerintahkan bawahannya untuk membawa Randolph. Ia memperingatkan mereka untuk memperlakukannya dengan baik karena Randolph adalah tamu terhormat. Dengan ini misi bertahan hidup dinyatakan selesai. Misi tersebut juga menampilkan bahwa Randolph telah memecahkan rekor dengan hasil sempurna. Para konstelasi tersenyum padanya dan memberikan beberapa hadiah: Broken Piece of Golden Skill, Soul of High Dragon, dan Swords of Michaela. Namun tubuh Randolph yang begitu lelah sudah tidak mampu bertahan dan perlahan ambruk. Setidaknya ia cukup lega karena entah bagaimana ia berhasil selamat. Total poin dari main quest pertamanya mencapai 220 dan sistem menyatakan bahwa pencapaian itu akan ditampilkan di Hall of Fame. Singkat cerita, hari berganti malam di sebuah istana gurun pasir, Randolph tampak berendam dalam bak mandi sambil mengamati status window yang terpampang di hadapannya. Ia bergumam bahwa Soul of Ash Dragon terkenal sebagai item yang hanya pernah didapatkan sekali sejak game ini rilis, dan Sword of Michaela adalah item wajib untuk awal permainan. Ia benar-benar tak menyangka bisa memperoleh keduanya sekaligus. Namun yang membuatnya lebih bingung adalah item bernama Broken Piece of Golden Scale.
terutama karena keterangan item itu menyatakan bahwa benda tersebut memungkinkan terjadinya sinkronasi antara dunia nyata dan Pangenia. Saat ia masih menganalisis item-item itu, tiba-tiba 3 pelayan wanita masuk ke ruangannya. Para pelayan itu menanyakan apakah Randolph ingin dimandikan. Randolph menduga bahwa dirinya sedang diuji, sehingga ia segera menyampaikan bahwa cukup membasuh kakinya saja. Ia memahami bahwa mereka adalah bawahan Isabella. Jika ia menunjukkan reaksi yang tidak semestinya, Isabella pasti langsung mencurigainya. Terlebih lagi, seorang Starber tidak memiliki reaksi yang terkait keinginan seksual. Randolph berusaha tetap tenang ketika para pelayan mulai memandikannya. Matanya terpejam untuk menguasai diri. Namun ketika perlahan membuka mata, ia langsung terkejut melihat tonjolan di dada pelayan itu dan spontan memanggil status window untuk menutupi pandangannya. Untuk sejenak, Randolph terdiam mengamati status Windows-nya. Ia diliputi kebingungan oleh keterangan yang menyatakan bahwa pembatas antara Pangenia dan kenyataan akan hancur. Lalu sebuah hal lain membuatnya semakin terperanjat. Nama-nama yang tertera pada peringkat Hall of Fame. Matanya terbelalak. Semua itu terasa mustahil. Gracia dan I Love mencokelat orang-orang yang selalu bermain game bersamanya dulu. Ia sempat penasaran apakah mereka berhenti bermain karena suatu hal dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dan kini ia mengetahui kenyataannya. Mereka juga dipanggil ke dalam Pangenia sama seperti dirinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi di sistem window itu, kini terdapat fitur logout. Tubuh Randolph seakan berapi-api ketika menyadari bahwa dirinya mungkin bisa pergi. Ia merasakan dorongan kuat untuk segera meninggalkan game sialan ini. Dengan tegas, ia meminta para pelayan Isabella untuk berhenti memandikannya. Ia menuntut agar mereka semua pergi sekarang karena ini adalah waktunya untuk berkomunikasi dengan para bintang. Saat seorang pelayan hendak memberi penjelasan, Randolph langsung memotongnya. Ia menegaskan bahwa jika ia tidak berkomunikasi dengan para bintang sekarang, dirinya akan kehilangan seluruh kekuatannya. Pelayan itu langsung terdiam, lalu bersama yang lain bergegas pergi meninggalkan ruangan sambil mengucapkan harapan agar komunikasi Randolph dengan para bintang berlangsung nyaman. Mereka akhirnya pergi dan pintu tertutup rapat. Randolph menghela nafas panjang, bersyukur mengetahui alasan buruk itu berhasil bekerja. Ia beranjak dari bak mandinya sambil bergumam bahwa tadinya ia takut akan selamanya terperangkap di tempat ini. Namun kini semuanya telah berakhir. Ia akan segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Ia membuka menu lockout dan menekan tombolnya. Proses lockout pun dimulai, diiringi peringatan sistem yang menegaskan agar Randolph menempatkan karakternya di lokasi aman. Jika karakter player mati, tubuhnya di dunia nyata juga akan mati. Peringatan terakhir itu menggema. Lalu pengalaman Pangenia berkelebat cepat hingga kesadarannya terseret kembali ke dunia nyata. Tubuhnya terduduk di kursi. Ia memandang sekeliling dengan nafas tercekat. Menyadari bahwa ia telah kembali ke kamarnya sendiri. Pikirannya cepat tersusun. Mungkin ia hanya tertidur setelah terlalu lama bermain. Dengan senyum puas, ia meyakinkan diri bahwa semua kejadian barusan mustahil nyata. Dunia ini bukanlah web novel tempat seseorang bisa terseret ke dalam game. Meski begitu, mimpi itu terasa terlalu hidup, terlalu mencekam, hingga membuatnya bergidik. Namun ia langsung terdiam ketika melihat sesuatu yang janggal di atas meja komputernya. Ia meraih sebuah kepingan benda dan menatapnya bingung. Mempertanyakan apakah benda itu memang ada di kamarnya sebelumnya. Rasanya mustahil. Sensasi dingin menjalar. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi tadi benar-benar nyata. Ia segera memasukkan kepingan itu ke dalam saku, lalu dengan penuh penasaran, mengecek game di komputernya. Di layar monitor, hanya ada notifikasi yang menyatakan bahwa halaman game sudah tidak tersedia, dan pemain diminta menghubungi customer service jika memiliki pertanyaan. Randolph kebingungan melihat notifikasi itu, dan sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh dari luar ruangannya, terdengar jeritan keras seseorang yang meneriakkan keberadaan monster. Di luar sana kekacauan sudah menggulung kota. Bangunan-bangunan terbakar dan dari balik kobaran api, seekor monster belalang sembah raksasa menerobos keluar mengincar orang-orang yang berlarian panik. Di sepanjang jalan, tubuh-tubuh sudah bergelimpangan bersimbah darah. Sementara pasukan keamanan berusaha melawannya dengan senjata api. Namun semua tembakan itu terbukti sia-sia. Rasa penasaran bercampur kecemasan mendorong Randolph untuk menengok melalui jendela. Seketika nafasnya tercekat ketika mendapati monster dari Pangenia benar-benar muncul di dunia nyata. Ia meloncat mundur secara refleks dan terjatuh di atas kasurnya, membuat kepingan emas yang ia pungut sebelumnya terlempar keluar dari saku. Kesadaran mendadak menghantam saat ia teringat isi notifikasi yang menyatakan bahwa batas antara dunia nyata dan Pangenia mulai hancur. Kebingungan menyelimuti pikirannya, tidak tahu harus berbuat apa di tengah situasi yang berkembang terlalu cepat. Saat tangannya tidak sengaja menyentuh kepingan emas yang jatuh di kasur, kesadarannya itu semakin jelas. Jika monster dari dalam game bisa bergerak bebas di dunia nyata, maka seharusnya item yang ia dapatkan di game juga dapat digunakan di sini. Pemikiran itu membuat nafasnya memburu. Ia segera berlari ke meja komputer dan meraih kantong asing yang diletakkan di atasnya. Ketika kantong itu dibuka, sebuah interface menyerupai hologram melayang di udara. Dua item terpampang jelas, Miklasset dan Hydreigon Soul. Randolph meraih Dragon Soul dengan cepat, lalu bergumam heran, berusaha memahami bagaimana cara menggunakan benda
benda asing itu karena berbeda dengan di dalam game yang hanya membutuhkan klik 2 kali pada mouse. Pikirannya berputar cepat hingga mengingat notifikasi mengenai item Broken Piece of Golden Skill. Item tersebut memiliki keterangan sebagai bagian patah dari timbangan emas yang memungkinkan sinkronasi antara dunia dengan Panginia. Pengguna dapat menyalakan atau mematikannya dengan batas waktu pemakaian selama 24 jam dan dapat mengakses Golden Scale Shop. Kesadaran pahit muncul. Mustahil baginya melawan monster-monster itu dengan kekuatan manusia biasa di dunia nyata. Namun kini ia memiliki satu-satunya hal yang bisa menabrak kemustahilan tersebut. Broken Piece of Golden Skill yang berada dalam genggamannya. H Dragon Soul tiba-tiba menyala bersamaan dengan munculnya notifikasi bahwa sinkronasi telah selesai. Waktu penggunaan Broken Piece of Golden Skill kini resmi dimulai. Menyisakan 24 jam yang menunggu untuk dimanfaatkan sebelum semuanya terlambat. Kini suasana bergeser ke jalanan yang tersapu kekacauan. Seorang wanita berlari ketakutan sambil menggendong anaknya erat-erat. Sang anak menanyakan di mana ayahnya berada, dan sang ibu menenangkan bahwa ayahnya akan segera datang. Dalam detik yang sama, puing-puing batu runtuh dari atas kepala mereka. Anaknya berhasil selamat dari bongkahan batu yang jatuh dari langit. Sementara sang ibu tertimpa batu besar dan tidak lagi mampu bergerak. Dengan suara lirih, ia berusaha meyakinkan putrinya bahwa dirinya baik-baik saja sambil meminta putrinya untuk segera pergi. Seorang gadis muda menghampiri mereka dan menanyakan keadaannya. Namun tubuh sang ibu sudah berada di luar batas pertolongan. Perutnya hancur dan hidupnya merembes pergi bersama darah yang mengalir. Sang ibu yang sekarat memohon agar gadis itu segera membawa anaknya menjauh dari situasi yang mematikan ini. Gadis itu memejamkan matanya sejenak, menahan guncangan emosinya, lalu menggendong anak yang menangis histeris tersebut. Namun saat ia menoleh ke belakang, monster belalang raksasa sudah membuka mulutnya lebar-lebar siap menyantapnya bulat-bulat. Gadis itu membeku, tubuhnya kaku tertancap ketakutan, menyadari bahwa ajal sudah berdiri di hadapannya. Sebelum monster itu melahapnya, Randolph muncul dari sisi lain dengan pedang terhunus, membelah kepala belalang itu menjadi dua. Dalam satu gerakan dingin yang presisi, ia melirik tajam ke arah monster tersebut, dan tebas maut yang membabi buta langsung mencacah tubuh monster belalang hingga menjadi serpian kecil yang berserakan di jalanan. Gadis itu terperangkah menyaksikan semuanya. Ia terduduk lemas, tidak percaya bahwa dirinya selamat, dan dalam benaknya muncul pertanyaan tajam tentang siapa sebenarnya pria itu. Langkah-langkah berat menggetarkan tanah. Monster lain mendekat, seekor belalang sembah lainnya melompat dan siap menerkam dari belakang. Gadis itu berseru memperingatkan Randolph, suaranya pecah oleh ketakutan. Namun sebelum ancaman itu menyentuhnya, seekor naga menerjang dari belakang Randolph dan melahap monster belalang tersebut dalam sekali sambar. Gadis itu mendongak, matanya membesar dalam keheranan ketika melihat apa yang berdiri di hadapannya. Seekor monster raksasa dengan 9 kepala naga. Setiap kepalanya menjulang tinggi seperti pilar hidup yang menembus langit. Randolph melangkah menaiki kepala naga. Ia menoleh pada gadis yang baru saja ia selamatkan dan memintanya untuk tetap tenang. Gadis itu masih tertegun heran, senyum bingung terlukis di wajahnya. Seolah ia bertanya-tanya, apakah ini hanyalah mimpi? Anak yang tadi digendongnya tiba-tiba melompat menuju tempat ibunya tertimpa batu. Dan orang-orang yang berada di dekat sana segera berlari membantu. Sementara itu, gadis tersebut terus menatap Randolph tanpa berkedip. Sambil berdiri di atas kepala naga yang menjulang, Randolph mengayunkan pedangnya tanpa henti, menebas setiap monster yang berkeliaran di jalanan. Di belahan bumi lainnya, monster muncul serentak di seluruh dunia. Mereka langsung membunuh manusia dan menghancurkan peradaban dengan brutal. Namun, bukan hanya monster yang muncul, para warrior juga bermunculan. Individu dengan kekuatan yang mampu mengalahkan para makhluk buas itu. Mereka kebal terhadap peluru. Seolah rasa sakit tidak lagi berlaku bagi mereka. Para warrior itu turun bagaikan pahlawan yang melindungi manusia biasa. Dan dengan kemunculan mereka, dunia pun berubah dengan cepat. Di suatu tempat, seorang pria menyaksikan siaran yang menampilkan aksi para warrior saat membasmi monster. Melihat itu, pria tersebut mendejakkan lidah dan menilai para warrior itu bodoh. Ia menganggap mereka hanya menyanyiakan Broken Piece of Golden Skill. Ia menggenggam pecahan emas itu sambil bergumam dalam benaknya. Baginya, dunia nyata dan Panginia memang telah dikonfirmasi mulai menyatu. Seiring waktu, Panginia dan dunia nyata akan benar-benar menjadi satu. Dalam era kekacauan tersebut, setiap orang adalah kompetitor. Siapapun yang mengumpulkan banyak fragmen dan kekuatan, dialah yang akan menjadi tokoh utama di zaman baru itu. Namun ada satu hal yang membuat pria itu terkejut. Peringkat yang tidak pernah berubah selama 2 tahun mendadak diperbarui dan posisi nomor 1 membuatnya sulit percaya. Ia menduga bahwa Randolph si nomor 1 adalah Phantom. Phantom dikenal pula sebagai Ghost, sosok misterius yang tidak pernah menampilkan identitas aslinya, sehingga semua orang menyebutnya dengan 2 julukan itu. Sosok tersebut adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC, yang dikenal sebagai Demon World Expedition. Pencapaian yang hanya bisa diraih tepat sebelum akhir game. Meski ekspedisi itu berakhir dengan kegagalan penuh, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa dialah pemain nomor 1 di Pangea. Sistem game memang menghapus tampilan dan peralatan setiap kali karakter dipanggil kembali, tetapi kemampuan bawaan selalu diwariskan.
Semua itu menjadi penjelasan mengapa situasinya berubah seperti sekarang dan ia kini memahami alasan Randolph memperoleh skor setinggi itu. Narasi bergeser kembali pada Randolph yang kesadarannya berpindah ke Panginia. Tubuhnya berendam di bak mandi. Tatapannya terarah ke langit-langit sambil berpikir dalam diam. Monster telah muncul di dunia nyata. Begitu pula para player yang turut dipanggil. Bahkan wujud karakter Panginia terbawa ke dunia nyata. Bagi Randolph, keadaan ini semakin jelas. Karakter terakhirnya nyaris mencapai ending melalui Demon World Expedition. Namun para NPC mercenari menghalangi proses itu. Bahkan sekutu NPC pun berkhianat. Apapun kemungkinan yang ia pertimbangkan, keterlibatan mereka selalu berada di luar nalar. Setelah menyimpulkan itu, Randolph bangkit dari bak mandi bersiap pergi. Dalam pikirannya, ia mulai berasumsi bahwa seluruh variabel pengganggu itu mungkin muncul karena player lain yang dipanggil, player yang tidak ingin ending game tercapai atau player yang menganggapnya sebagai rival. Ia tahu banyak orang yang mengincarnya saat itu dan kemungkinan besar mereka masih melakukannya hingga sekarang. Jika batas antara dunia nyata dan Panginia mulai runtuh, ia tidak akan bisa bersembunyi lagi setelah log out. Satu-satunya cara untuk menjamin keselamatannya adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin. Langkah Randolph akhirnya membawanya ke ruangan tempat Isabella berada. Ketika Randolph muncul di hadapannya, Isabella bertanya, apakah pria itu telah selesai berbicara dengan para bintang? Randolph menanggapi dengan tenang, menegaskan bahwa ia sudah selesai dan siap menepati janjinya. Isabella tersenyum saat mendengarnya. Sebelum melanjutkan pembicaraan, ia menyuruh pelayannya meninggalkan ruangan. Ketika para pelayan telah pergi, Randolph menyatakan bahwa ia memiliki sebuah syarat. Isabella menanyakan syarat apa yang ia inginkan. Jawaban Randolph membuat Isabella terbelalak. Pria itu ingin dibawa ke Sanctuary. Isabella langsung bertanya, apakah Randolph sudah gila? Dalam benaknya, Randolph bergumam bahwa main quest kedua adalah mendapatkan kelas dan kelas yang ia inginkan berada di sana. Setelah memikirkan itu, senyum miring terangkat di wajahnya dan ia pun menegaskan bahwa di Sanctuary terdapat bintang. Suasana kini bergeser ke sebuah bangunan yang dipenuhi pilar menjulang. Di dalamnya, mayat para penjaga bergelimpangan. Tubuh mereka bersimbah darah. Isabella berdiri tegak di tengah hamparan mayat. Pisaunya meneteskan cairan merah segar. Randolph menyaksikan pemandangan itu dengan rasa kagum. Hanya butuh beberapa menit saja untuk Isabella menyapu bersih seluruh penjaga. Dalam hati, ia mengakui bahwa tidak ada sekutu yang lebih bisa diandalkan dibanding Isabella. Narasi mundur beberapa jam sebelumnya, saat Isabella terkejut mendengar permintaan Randolph untuk dibawa ke Sanctuary. Dengan senyum tipis pada bibirnya, Randolph memberitahu bahwa di sana terdapat para bintang. Isabella terperangah menanyakan kebenaran ucapannya. Randolph menegaskan bahwa itu benar, namun keberadaan mereka tersembunyi di suatu tempat. Dalam benaknya, Randolph mengungkapkan bahwa ia pernah menemukan bintang keempat secara tidak sengaja saat mengembangkan karakter sebelumnya. Ia bahkan yakin dirinya mungkin satu-satunya player yang mengetahui lokasi persisnya. Setelah merenungkan itu, Randolph berkata bahwa untuk mematahkan kutukan Isabella dengan Blessing of the Stars, ia harus mendapatkan bintang tersebut. Isabella langsung berseru memperingatkan bahwa Sanctuary bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Jika ia sampai ketahuan membawa seseorang, keduanya akan mati. Randolph dengan tenang meyakinkannya bahwa Isabella memiliki akses untuk masuk ke tempat itu. Ia juga menegaskan bahwa waktu sangat terbatas. Meminta Isabella mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi wanita itu untuk meninggalkan gurun terkutuk ini. Kembali ke waktu sekarang, Randolph menelan ludah. Dalam hatinya, ia sadar bahwa jika ia gagal meyakinkan Isabella waktu itu, kepala yang kini menggelinding di lantai bukanlah milik para penjaga, melainkan miliknya sendiri. Setelah berjalan semakin dalam, Randolph menoleh pada Isabella menyampaikan bahwa mereka sudah sampai. Ruang bawah tanah di hadapan mereka merupakan jalur menuju tempat Sanctuary. Randolph dan Isabella melangkah masuk ke dalamnya. Tempat kabut ungu tebal menyeruak di setiap sudut. Notifikasi bermunculan. Subquest menginformasikan bahwa mereka telah memasuki Sanctuary of Desert dan hadiah akan diberikan berdasarkan rasio eksplorasi. Sistem juga memperingatkan bahwa area tersebut dipenuhi racun dan energi iblis serta level Randolph terlalu rendah untuk berada di tempat ini. Namun dengan hidden trait Gen Anti-Magic, Randolph mampu menahan racun bercampur energi iblis yang berputar pekat di sekeliling mereka. Ia menyadari bahwa tanpa kemampuan tersembunyi itu, mustahil dirinya melangkah sejauh ini. Dalam kondisi normal, seorang pemula level 2 bahkan tidak akan sanggup bertahan sedetik pun di tempat ini. Dalam benaknya ia membatin bahwa jika ia hanya mengirim Isabella lebih dulu dan sekedar menuntaskan subquest penjelajahan Sanctuary, hadiah yang mereka dapatkan mungkin sudah cukup baik. Tetapi tujuan utamanya bukanlah subquest. Disinilah tempat di mana ia bisa memperoleh kelas yang selama ini ia inginkan. Langkah mereka terhenti ketika Randolph tiba di sebuah jurang yang terbentang luas. Dipenuhi jajaran pilar batu menjulang dari kegelapan. Notifikasi muncul memberitahu bahwa main quest kedua Obtain Glass telah dimulai. Quest tersebut memerintahkan Randolph untuk merebut kelas dari Sanctuary. Keduanya berdiri di tepi jurang yang seolah tak memiliki dasar. Isabella mengamati kedalamannya yang tak terlihat. Sementara di hadapan mereka, hanya ada barisan pilar batu yang saling berjauhan. Melihat jarak yang mustahil itu, Isabella tersenyum samar dan menyatakan bahwa mereka tampaknya telah mengambil jalan yang salah.
Saat Isabella hendak berbalik, Randolph dengan sigap menangkap bahunya menanyakan kemana wanita itu akan pergi. Isabella menoleh sambil tersenyum tipis lalu menjelaskan bahwa jembatan di depan mereka hanyalah jebakan mematikan. Tekanan udara yang mengarah deres ke bawah sengaja dirancang untuk menyapu bersih siapapun yang mencoba melewatinya tanpa izin. Rondo menanggapi penjelasan itu dengan senyum ringan menanyakan apakah Isabella takut. Mendengar kata itu, mata Isabella melebar tajam. Kemarahan tampak seketika, namun cepat ia sembunyikan. Ia memalingkan wajah, menahan emosi, lalu tersenyum canggung sambil menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal yang namanya rasa takut, karena ia adalah Snake Princess. Randolph hanya menanggapi singkat, menganggap bahwa Isabella ternyata pemalu juga. Isabella mendadak mengeluarkan 1000 alasan, menyebut bahwa jembatan itu adalah perangkap tingkat tinggi dan kebetulan kakinya sedang sakit. Tanpa ragu, Rando bersongkok dan meminta Isabella naik ke punggungnya. Mendengar itu, Isabella segera berseru kesal mempertanyakan apakah Rando benar-benar mencari mati. Randolph dengan tenang menjelaskan bahwa waktu mereka tidak banyak meminta Isabella untuk bergerak cepat. Begitu matahari terbit dan mayat para penjaga ditemukan, Isabella akan dicurigai karena tidak ada di posisinya. Ratu pasti akan mengirim pasukan untuk membunuhnya. Menurut Randolph, membuang waktu karena ketakutan hanyalah langkah bodoh. Lebih baik ia menggendong Isabella dan segera pergi dari tempat ini. Isabella memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya naik ke punggung Randolph. Ia beralasan bahwa jika bukan karena kakinya yang sakit, ia tidak akan pernah bersedia digendong. Randolph mengangguk pelan dan meminta Isabella berpegangan erat. Ia mulai bergerak, namun daripada menuju jajaran pilar batu yang tersusun di depan jurang, Randolph melangkah ke arah berlawanan. Tetapi tanpa pijakan sama sekali, Isabella sontak berteriak panik berseru bahwa Randolph telah salah arah. Randolph tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dan melompat langsung ke dalam jurang tak berujung itu. Seketika Hidden Threat mutan diaktifkan oleh sistem. Sejak awal Randolph sudah mengetahui bahwa kemampuan tersembunyi itu memungkinkannya melihat rahasia yang tak kasat mata. Dan benar, di balik gelap-gelapan jurang, ia dapat melihat anak tangga sempit yang tersusun jauh ke bawah. Isabella menahan nafas dan menanyakan apakah benar terdapat jalan tak terlihat di sana. Randolph menjawab bahwa inilah jalur yang sesungguhnya. Kebingungan melintas tajam di benak Isabella. Ia bertanya-tanya bagaimana Randolph bisa mengetahui tentang jalan rahasia yang bahkan ia seorang wakil komandan Faisalmer tidak pernah dengar. Keheranan semakin menekan dadanya ketika menyadari bahwa Randolph tidak terlihat kesulitan bernafas sama sekali. Padahal sanktuari dipenuhi racun pekat dan energi iblis yang mencekik. Baginya sudah terlalu banyak keanehan untuk dianggap wajar hanya karena Randolph adalah Tarbearer. Randolph menoleh singkat ke arahnya menyampaikan bahwa ternyata wakil komandan Faisalmer takut ketinggian. Isabella hanya diam diliputi rasa kesal. Dalam hatinya ia bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa begitu santai berbicara dengannya. Bagi Isabella, sikap itu bukan kepercayaan diri yang lahir dari kekuatan, melainkan seperti sikap seseorang yang telah mengenalnya sejak lama. Dengan penuh penasaran, Isabella bertanya apakah Randolph pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sambil terus melangkah, Randolph menjawab bahwa mereka berdua tidak pernah berada di tempat yang sama. Randolph menyentuh dinding yang menghubungkan antar ruang lalu melanjutkan perkataannya bahwa ia pernah melihat Isabella. Namun Isabella belum pernah melihatnya. Sekejap kemudian cahaya memancar kuat membelokkan ruang di sekitar mereka seakan memindahkan keduanya ke dimensi lain. Dari jurang gelap yang tanpa dasar, pandangan berubah menjadi hamparan dataran hijau luas yang dipenuhi bunga liar dan sebuah batu besar berdiri tidak jauh di depan. Randolph memandang sekeliling sambil bergumam bahwa domain barrier berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh area dan hanya mereka yang mengikuti jalur yang ditentukan yang dapat melihat apa yang tersembunyi di depan. Dalam benaknya, ia teringat dengan jelas apa yang akan terjadi setelah ini. Batu besar di hadapan mereka tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyerupai mata yang menyala. Gemuruh berat mengguncang tanah saat batu-batu yang bertumpuk itu bertransformasi membentuk 3 monster golem raksasa. Golem-golem itu menatap tajam, siap menghentikan siapapun yang berani memasuki wilayah suci mereka. Random menilai ukuran run yang terukir di dada masing-masing golem. Jelas bahwa mereka adalah upper tier. Dengan levelnya saat ini, bahkan satu goresan saja dari makhluk-makhluk itu cukup untuk membunuhnya seketika. Setelah menimbang situasinya, Randolph menoleh ke Isabella dan menanyakan apakah kaki wanita itu sudah membaik. Isabella hanya menyuruhnya untuk menutup mulut dan menyaksikan saja. Para golem mulai bergerak maju serempak. Tinju batu raksasa dikepalkan bersiap menghantam. Tinju batu itu meluncur layaknya meteor jatuh. Namun, Isabella tetap berdiri santai di tempatnya, menarik pisaunya tanpa menunjukkan ketakutan sedikit pun. Lengan golem itu retak seketika seolah tersayat dari dalam. Isabella menghancurkan lengan batu tersebut hanya dengan satu bilah pisau. Ia menatap makhluk-makhluk raksasa itu dan menyatakan bahwa pertarungan ini tidak akan berlangsung lama. Isabella melesat dari buing-buing batu yang berserakan. Sebuah sabetan cepat membelah salah satu golem menjadi 2 bagian. Randolph menyunging dan senyum ngeri.
Ia tidak menyangka bahwa Isabella adalah karakter yang benar-benar dikhususkan untuk pembunuhan. Ada rasa geli yang muncul dalam dirinya, padahal ialah yang telah mengembangkan karakter itu. Tebasan demi tebasan mulai mendarat pada dua golem yang tersisa. Bahkan mereka tidak sempat memberikan perlawanan. Seluruh golem hancur berkeping-keping di tangan Isabella. Batu-batu raksasa itu terpental dan berhamburan di udara. Kini Randolph memahami dengan jelas kekuatan sesungguhnya dari seorang level 8. Sesaat setelah golem terakhir runtuh, sebuah notifikasi muncul. Sistem menyampaikan bahwa Randolph telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kelas golem maker dan memintanya memilih untuk menerima atau menolak. Randolph sedikit terkejut. Ia tidak menyangka sistem akan menganggap hasil kerja Isabella sebagai kontribusinya. Dalam benaknya, ia menduga sistem menganggap mereka sebagai satu parti. Randolph menarasikan bahwa di Panginia, kelas tipe summoner adalah sesuatu yang sangat langka, sehingga Golem Maker sebenarnya merupakan hati tier kelas yang cukup berharga. Namun ia menegaskan bahwa bukan itu kelas yang ia inginkan. Pada akhirnya Randolph memilih untuk menolak kelas tersebut. Ia mencatat bahwa kelas yang ia cari akan diberikan oleh lawan yang sepenuhnya berbeda. Dataran hijau tempat mereka berdiri mulai dipenuhi kabut ungu yang perlahan mengalir menutupi pandangan. Bayangan raksasa tampak muncul dari kejauhan seolah turun dari langit. Di balik bukit menculang yang berdiri di depan mata. Simbol-simbol sihir mulai menyala dan berdenyut seperti nadi yang bangkit hidup. Randolph menatap langit menyadari bahwa ia telah menunggu kemunculan makhluk itu. Seekor ular raksasa muncul, tubuhnya berkilau oleh aura kuno yang menekan ruang di sekitarnya. Angsan King Dambut, Dewa Agung pelindung para bintang. Sistem memberi peringatan keras kepada Randolph bahwa level dirinya jauh di bawah batas rekomendasi untuk memasuki Sanctuary. Randolph mulai berkeringat dingin ketika merasakan tekanan yang begitu kuat dalam benaknya. Ia bertanya, apakah ular tersebut adalah Mountain Guardian of the Sanctuary? Isabella memanggil Randolph, memastikan bahwa pria itu tidak benar-benar berpikir datang ke tempat ini untuk menyuruhnya melawan Guardian Mountain. Randolph dengan tenang meminta Isabella untuk tidak khawatir. Ia menyebut bahwa meski penampilannya begitu mengancam, sebenarnya ular itu cukup lembut. Namun makhluk raksasa itu tiba-tiba menerjang lurus ke arah Isabella. Mulutnya terbuka lebar, siap menelan apapun di hadapannya. Dengan refleks cepat, Isabella melompat menghindar. Tubuhnya terguling di atas rerumputan. Duduk terburuk dengan nafas tercekat oleh keterkejutan. Randolph menoleh dengan wajah canggung, merasakan ada sesuatu yang tampak tidak beres pada ular tersebut. Sementara Isabella menatapnya penuh kemarahan, seolah siap membunuh Randolph kapan saja. Dengan penuh ketegangan, Randolph menyampaikan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dalam ingatannya, ular itu adalah makhluk ramah yang menunjukkan jalan bagi mereka yang layak. Dari kejauhan, Isabella langsung berteriak menegaskan bahwa makhluk raksasa di hadapan mereka sama sekali tidak terlihat ramah. Ular raksasa itu sendiri menatap tajam ke arah Isabella. Suaranya bergema di seluruh dataran, memerintahkan penantang Sanctuary untuk membuktikan kelayakannya dengan mengalahkan sang Guardian. Isabella tersentak panik. Ia berteriak bahwa dirinya bukan penantang Sanctuary. Namun ular itu menyebut bahwa Isabella adalah orang yang menghancurkan para penjaganya dan kini justru menyangkal statusnya sebagai penantang. Mendengar itu, senyum kaku melintas di wajah Isabella. Tanpa peringatan apapun, ular raksasa itu mengayunkan ekornya. Isabella melompat menghindar, berusaha memberi penjelasan bahwa dirinya bukanlah penantang. Ia meneriaki Randolph, menyuruh pria itu berhenti hanya berdiri diam dan memberitahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Randolph masih terpaku dalam pikirannya. Saat ia menyelesaikan tempat ini sebelumnya, ia tidak pernah benar-benar mengingat bahwa dirinya mengalahkan rambut. Ada sesuatu yang terasa berubah, tetapi ia segera menepis asumsi itu ketika satu kebenaran menyadarkan dirinya. Ancient King Dramut, Mountain Guardian yang melindungi sang bintang, Dewa Agung dengan tubuh raksasa. Berdasarkan cerita Dramut, ia adalah enchanted beast yang tubuhnya tumbuh dan mendapatkan kebijaksanaan dari spiritual energy sang bintang. Rando telah menyelesaikan tempat ini ketika ia meningkatkan karakternya, Wilhelm, karakter transcendent 5 bintang berlevel 10. Saat itu ketika ia datang ke Sanctuary sebagai Wilhelm, Dramut dengan patuh membimbingnya menuju sang bintang. Alasannya sederhana, saat itu ia memenuhi kualifikasi. Artinya jika seorang pemain lebih lemah dari Dramut, maka Dramut akan menyerangnya tanpa ragu. Kini Randolph memahami bahwa dulu karakternya berbeda jauh di atas makhluk ini. Sekarang ia tersujud oleh realita yang berbeda. Untuk sesaat ia bingung mengenai apa yang harus dilakukan. Namun matanya tiba-tiba terbelalak ketika ia menemukan sebuah solusi. Sementara itu, Isabella terus berusaha menghindar dari serangan brutal Dramut. Tubuhnya terpental dan tersungkur ke tanah. Tak mampu lagi bergerak lincah seperti sebelumnya. Nafasnya terengah-engah. Racun Sanctuary membuat tubuhnya terasa berat dan kagu di benaknya terlintas rasa ragu. Ia bertanya, apakah memasuki tempat ini setelah mendengar kata-kata seorang Starbay adalah sebuah kesalahan besar. Dramut telah mengangkat ekornya tinggi siap menghancurkan Isabella tanpa belas kasihan. Namun sesaat sebelum ekor itu menghantam tubuh wanita itu, Randolph meneriakkan nama Dramut menyuruh makhluk raksasa itu untuk berhenti.
Dalam sekejap, Dramut menghentikan serangannya. Angin bergulung keras menyapu dataran hijau itu. Mata Dramut melirik tajam ke arah Randolph, lalu suaranya bergemak menanyakan, bagaimana mungkin Randolph mengetahui nama aslinya. Randolph menampilkan senyum tipis dengan tatapan tajam yang memotong udara dengan mantap. Ia menyampaikan bahwa sang Master Wilhelm telah kembali. Seketika keheningan turun seperti tirai berat, hanya hembusan angin yang terdengar di antara mereka. Dramut menatap Randolph lekat-lekat seolah berusaha memastikan apakah sosok di hadapannya benar-benar Wilhelm. Lalu tawa besar menggema memenuhi seluruh dataran menggetarkan tanah. Dramut mengejek menyatakan bahwa Randolph tidak pantas menerima sang bintang dan bahkan lebih lemah daripada para golem tadi. Namun dengan lucunya mengaku sebagai Wilhelm. Setelah menenangkan diri, Dramut menegaskan bahwa Wilhelm adalah manusia kuat, transenden sempurna, yang layak menjadi masternya. Namun, Dramut sangat menyayangkan saat Wilhelm gagal dalam Demon World Expedition sehingga semua bintangnya jatuh yang berarti Wilhelm telah mati. Suaranya dipenuhi kekesalan ketika ia menyatakan bahwa meski masternya telah pergi, makhluk rendahan seperti Randolph tidak pantas menyebut namanya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Dramut menerjang ke depan dengan mulut perut terenganga lebar siap melahapnya bulat-bulat. Namun Randolph tetap berdiri tenang, tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Hormati kontrak yang telah kita buat, Dramut. Ucapan itu memaku tubuh raksasa Dramut pada jarak hanya beberapa inci dari wajah random. Mata sang guardian melebar oleh keterkejutan dengan penuh penasaran. Ia bertanya, bagaimana mungkin Randolph mengetahui tentang kontrak yang dibuat dengan Wilhelm? Karena tidak seharusnya ada satuan makhluk hidup yang mengetahui isi kontrak itu. Randolph merespon kebingungan Dramut dengan senyuman tipis. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa kontrak yang dibuat dengan Dramut menyatakan orang yang mendapatkan bintang Mountain Buried by the Star berhak mengetahui nama asli Mountain Guardian dan menjadi masternya. Mountain Guardian wajib mematuhi perintah sang master. Namun isi kontrak itu tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Jika diperlihatkan atau diungkapkan kepada orang lain, maka siapapun yang melanggar kontrak akan mati dihancurkan oleh kutukan kontrak itu sendiri. Keraguan sempat menyusup dalam benaknya. Randolph mengucapkan semua itu hanya karena ia masih mengingat alur ceritanya, dan untungnya aturan game di dunia ini masih tetap berlaku. Ia menduga sejak awal bahwa kutukan kontrak tidak mempengaruhinya karena tubuh ini adalah milik Randolph. Sementara sosok yang membuat kontrak dengan Dramut sebenarnya adalah Wilhelm. Dramut menatap penuh penasaran mempertanyakan identitas manusia yang berdiri di hadapannya. Randolph menjawab dengan tenang bahwa jika Dramut ingin mengetahui siapa sebenarnya, maka Dramut harus menuntun jalannya, karena sang bintanglah yang akan membuktikan kebenarannya. Dramut memberi peringatan berat. Sang bintang tidak memberi belas kasih pada mereka yang tidak memenuhi kualifikasi, dan Randolph akan terbakar dalam api saat mendekat. Randolph menanggapinya tanpa keraguan sedikit pun. Mempersilahkan Dramut melihatnya sendiri. Kini Randolph telah menerima kelas Star Sensor sang bintang sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Randolph. Isabella hanya dapat menatap bingung melihat bagaimana hal itu bisa terjadi begitu saja. Setelah gelombang energi meledak, Randolph memanggil Isabella dan menanyakan apa yang akan Isabella lakukan setelah kutukannya terangkat. Dengan wajah masih terkejut, Isabella menjawab bahwa ia akan meninggalkan gurun ini dan mencari garis keturunan keluarga Dersian. Randolph menoleh dan menyampaikan bahwa ia akan memberkati Isabella agar dapat meninggalkan gurun ini. Namun dengan satu syarat, Isabella harus mengabdi kepadanya selama 1 tahun. Setelah itu Randolph akan memberikan kebebasan dan membantu menemukan garis keturunan keluarganya. Isabella terdiam sesaat. Bayangan di Search Queen melintas dalam pikirannya. Keraguan terlihat jelas di wajahnya ketika hendak menjawab. Randolph segera menggenggam pundaknya. Dengan tatapan tegas, ia menegaskan bahwa dirinya tidak seperti di Search Queen dan ia tidak akan berbohong. Mata Isabella membesar mendengar pernyataan itu. Bibirnya sempat keluh. Namun akhirnya ia berlutut dalam-dalam dan menyatakan kesediaan untuk melayani Randolph. Randolph menilai keputusan itu bijak. Ia kemudian menatap Dramut dan memanggilnya mengingat bahwa pemilik bintang adalah master dari sang guardian. Dramut mulai berkeringat dingin, jelas menyadari posisi Randolph sekarang. Dengan wajah penuh kekesalan, Randolph menunjuk ke tanah. Tundukkan kepalamu, dasar ular bajingan. Notifikasi muncul, Randolph telah menyelesaikan main quest kedua mendapatkan kelas. Skor yang ia terima adalah 230 dan para konstelasi tersenyum puas atas keberanian dan kecerobohannya. Mereka meningkatkan hadiah atas pencapaian Randolph dan beberapa konstelasi yang berhubungan dengan pertempuran mulai memperhatikan langkah Randolph. Suasana bergeser ke Desert Queen. Ekspresinya penuh ketidaksenangan setelah menerima laporan bahwa Isabella memasuki sanktuari bersama budak yang ditangkapnya. Ia dengan tegas memerintahkan prajuritnya untuk segera menangkap Isabella dan budaknya itu. Narasi berpindah ke dunia nyata, tepatnya di sebuah kafe. Terlihat 2 pria dan seorang wanita sedang berdiskusi serius. Salah satu dari mereka mempertanyakan apakah Randolph adalah Phantom, karena bahkan tanpa menghitung main quest pertama mendapatkan gelas dengan skor melampaui Gracia adalah hal mustahil. Kecuali seseorang telah mengetahui seluk-beluk Pangenia. Mereka akhirnya yakin bahwa Phantom, seorang player veteran, 5 tahun telah muncul
muncul dan kini menjadi topik panas. Mereka berniat menghubunginya sebelum pihak lain melakukannya terlebih dahulu. Si wanita menyatakan bahwa dirinya masih belum menemukan cara meski sudah bertahun-tahun mencarinya tanpa hasil. Menurut si pria itu terjadi karena sebelumnya Phantom bukan sepenuhnya player. Namun sekarang setelah sepenuhnya menjadi player, pasti ada cara untuk terhubung dengan Phantom. Ia menyarankan mencoba metode phishing sebab Secret Asian Hall telah dibuka sebagai hadiah dari main quest kedua dan Phantom hampir pasti akan menggunakannya. Si wanita menilai bahwa Phantom akan membutuhkan banyak item jika ingin mendapatkan peringkat di main quest ketiga, sehingga metode phishing mulai masuk akal untuk dipertimbangkan. Phishing adalah metode yang digunakan di Secret Asian Hall, tempat para player saling bertukar item. Player akan mengunggah item berkualitas tinggi dengan harga murah, lalu menggunakan kemampuan twin dari talisman untuk melacak lokasi pembeli. Player pemula yang tidak mengetahui trik ini biasanya membeli barang murah begitu saja, lalu dilacak, dirampok, atau dibunuh. Si pria bertanya-tanya, apakah Phantom benar-benar akan tertipu semudah itu? Jika Randolph adalah Phantom, ia pasti mengetahui setiap opsi talisman yang ada di dalam game. Tubuh si wanita bergetar oleh rasa bersemangat. Ia merasa metode phishing mungkin saja berhasil. Ekspresinya dipenuhi obsesi ketika ia menyebut bahwa meski Phantom pernah gagal, ia tetap melakukan ekspedisi yang luar biasa. Ketegasan dan keberanian seperti itu jelas bukan sesuatu yang normal. Jika Phantom melihat item bagus dengan harga murah di Asian Hall, kemungkinan besar ia akan membelinya tanpa ragu. Baginya, jika para player ingin menantang Phantom, ia mempersilahkan. Namun, jika Phantom yang bergerak lebih dulu, mereka sendirilah yang akan mati. Itulah sosok Phantom yang ia kenal. Ia pun memutuskan bahwa ia harus bertemu dengannya dan mengundang Phantom ke guildnya. Rasa penasaran membakar dalam dirinya. Membayangkan seperti apa Phantom sebenarnya. Ia menduga Phantom mungkin seseorang yang luar biasa, mungkin CEO koperasi besar atau bahkan seorang konglomerat. Sementara itu, di suatu tempat yang tersembunyi pada sebuah geng sepi, seorang pria memandangi pembaharuan data di Hall of Fame. Pada notifikasinya tercatat bahwa hak player Massacre atas main quest kedua telah dicabut dan partisipasinya dalam Secret Action Hall juga dihapus sepenuhnya. Meski menerima pemberitahuan itu, fokusnya tetap tertuju pada satu nama saja, Randolph. Ia bertanya-tanya tentang kelas macam apa yang mampu menghasilkan poin sebanyak itu. Ia menutup status window dan menyadari bahwa untuk sementara waktu tidak bisa mengakses Secret Aeon Hall. Namun baginya hal itu sama sekali tidak penting. Selama ia terus memburu dan membunuh para pemain papan atas, posisinya akan kembali naik. Di sepanjang gang sempit itu, mayat-mayat terbujur kaku. Darah menggenang tebal dan mengalir perlahan menebarkan aroma besi yang menusuk. Sorotan kembali bergeser kepada Randall dan Isabella yang masih menunggangi Dramut. Notifikasi baru muncul menyampaikan bahwa subquest penjelajahan Sanctuary telah selesai. Randolph menerima achievement Conqueror of Sanctuary karena berhasil mencapai rasio eksplorasi 100% dan menjadi pemain pertama yang mencapainya. Ia juga memperoleh Teleport Book, sebuah kitab sihir yang memungkinkan pemain berpindah ke lokasi manapun yang telah dijelajahi sebelumnya. Wajah Randolph tampak begitu puas. Baginya, perjalanan kembali ini terasa jauh lebih praktis dan tidak seburuk perkiraannya. Ibarat sekali dayung, dua pulau terlampaui. Notifikasi berikutnya menandakan bahwa levelnya telah naik. Ia menghela nafas lega, meski harus mengakui bahwa pertumbuhan levelnya jauh lebih lambat dibandingkan pemain lain. Ia memahami bahwa semakin banyak talent yang dimilikinya, semakin besar yang dibutuhkan. Bahkan mungkin 10 kali lipat dari jumlah normal. Namun karena statistiknya berkembang pesat berkat hal itu, ia tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Yang paling penting baginya adalah 2 item luar biasa langka yang ia dapatkan sebagai hadiah main quest. Hadiah yang terlalu berharga untuk levelnya saat ini. Isabella tampak kebingungan melihat sikap Rand yang benar-benar girang. Rand diri masih membayangkan salah satu hadiah itemnya, Shadow Cloak. Jubah yang memungkinkan penggunanya menghilang dari pandangan layaknya skill steal yang diberikan secara cuma-cuma. Dramut tampak merasakan sesuatu di depan sana. Ia menangkap kehadiran orang-orang yang memasuki wilayah itu, lalu memberitahu Random bahwa ia mendeteksi penyusup di dalam Sanctuary. Isabella menyadari bahwa para penyusup itu pasti merupakan pasukan yang dikirim oleh Sang Ratu. Randolph tidak terlihat terkejut. Ia memahami bahwa waktu mereka berdua di dalam Sanctuary sudah cukup lama. Isabella kemudian bertanya, apa yang akan dilakukan Randolph sekarang? Menurutnya, meski Sang Ratu tidak akan datang langsung, jumlah pasukannya pasti sangat banyak. Bahkan dengan Mountain Guardian sekalipun, ia meragukan kemampuan Guardian itu untuk menyingkirkan seluruh pasukan yang datang. Dengan ketenangan penuh, Randolph mengenakan jubahnya yang menjelaskan bahwa Dramut adalah Guardian tempat ini sehingga tidak ada gunanya bertarung melawan para penyusup. Isabella langsung memahami maksud Randolph. Randolph kemudian bergerak ke arah lain menyerahkan sisanya kepada Dramut. Dramut hanya mengangguk tanpa memberikan bantahan. Di dalam Sanctuary, suara hiruk pikuk mulai terdengar keras ketika Dramut menampakkan dirinya. Sementara itu, Rand dan Isabella berlari semakin jauh. Isabella yang khawatir bertanya, apakah tidak apa-apa meninggalkan Dramut begitu saja? Randolph menilai bahwa selama Sang Ratu tidak turun tangan secara langsung, Dram tidak akan menghadapi masalah. Berarti yang perlu mereka waspadai justru jika mereka tertahan terlalu lama sampai pasukan utama tiba dan mengepung Sanctuary. Membuat tidak
tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri. Isabella merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu. Ia sempat mengira Randall meninggalkan Damut karena dianggap tidak berguna. Randall menanggapi bahwa Mountain Guardian tidak dapat meninggalkan Sanctuary, sehingga hanya mereka berdua yang memiliki peluang untuk kabur. Mereka terus melangkah cepat sementara pikiran Randall terus berputar. Untuk keluar dari wilayah ini, ia harus menggunakan Warp Gate yang berada di ujung gurun sana. Ia telah mematahkan kutukan Isabella dengan Blazing of the Stars, sehingga penggunaan Warp Gate tidak akan menjadi masalah lagi. Namun persoalan sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan agar gerbang itu siap digunakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi Warp Gate. Isabella tampak bingung mengapa mereka menuju tempat itu. Randolph menjelaskan bahwa begitu mereka melewati gerbang tersebut, mereka akan berada di luar gurun. Namun gerbang itu membutuhkan waktu sebelum dapat diaktifkan sepenuhnya. Isabella yang penasaran menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar gerbang itu aktif. Randolph menjelaskan bahwa seperti yang terlihat sekarang tidak ada tempat untuk bersembunyi di gurun ini. Menurutnya akan ideal jika seluruh pasukan pengajar masuk langsung ke Sanctuary. Tetapi kemungkinan besar pasukan itu akan segera melacak keberadaan mereka berdua. Namun dengan rambut yang menghalau para pengajar, hingga saat mereka menyadari bahwa Randolph dan Isabella telah meninggalkan Sanctuary, keduanya akan memperoleh sedikit waktu. Randolph kemudian menyampaikan kepada Isabella bahwa selama waktu itu berjalan, ia harus berkomunikasi dengan para bintang. Dalam benaknya, Randolph menyadari bahwa tempat ia berada saat ini sangatlah penting. Namun, ia juga perlu memeriksa kondisi dunia nyata. Ia tidak bisa selamanya berada dalam keadaan lockout. Setelah mempertimbangkan semuanya, Randall bertanya pada Isabella apakah dirinya dapat mempercayainya. Isabella menggenggam pisaunya erat, menyatakan tanpa sedikit pun keraguan bahwa ia akan melindungi Randall. Randall kemudian duduk bersila di depan gerbang. Sementara Isabella berada beberapa meter di depannya, siap menghadang siapapun yang mendekat. Proses lockout pun telah komplit. Randall kembali ke tubuhnya di dunia nyata terbaring di atas kasur. Ia langsung terbangun dengan nafas terengah. Masih belum terbiasa dengan sensasi kembali ke tubuh aslinya. Setelah menggunakan tubuh Randolph di Pangenia, ia meraih ponselnya dan memeriksa kondisi terkini. Tidak ada berita genting ataupun peringatan bencana yang berarti monster masih belum muncul. Ia memahami bahwa dunia nyata dan Pangenia sedang menyatu sedikit demi sedikit. Itu sudah pasti. Namun masih terlalu banyak hal yang belum ia ketahui. Segera akan muncul lebih banyak monster serta para player yang ada di dunia nyata, sehingga beban besar dalam pikirannya terus bertambah. Ia berencana kembali ke dunia nyata secara periodik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ketika sedang memegang ponselnya, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk. Pesan itu berasal dari mantan pacarnya, Kim Seon. Kini sorotan beralih ke sebuah kafe. Terlihat Seon sedang berbicara melalui telepon dengan pacar barunya. Suara pacarnya terdengar meminta agar ia tidak memaksanya membeli barang mahal. Pandangan para pengunjung kafe tertuju kepada Seon ketika ia bersuara cukup keras menyebut pacarnya berlagak kaya saat menggodanya. Sesaat sebelum telepon ditutup, Seon menyampaikan bahwa ia akan bertemu seorang temannya. Ketika pacarnya mulai bertanya siapa yang akan ditemuinya, ia buru-buru memutus panggilan dan mengumpat kesal, menyebut pacarnya sebagai bajingan menyebalkan. Dalam pikirannya, ia menggerutu bahwa meskipun Randolph menyedihkan, setidaknya pria itu selalu mendengarkannya. Penyesalan sempat menyelinap mengingat bahwa ia seharusnya bertahan sedikit lebih lama dengan Randolph. Namun ia segera menolak kesadaran itu. Jika saja Randolph memiliki banyak uang, ia tidak akan memutuskannya. Saat ia termenung, Randolph tiba di kafe dan memanggilnya. Senyum lebar muncul di wajah Seon dan dengan nada menggoda ia menunjukkan keterkejutannya karena Randolph datang lebih awal. Randolph dengan datar menanyakan alasan Seon tiba-tiba memanggilnya, tetapi Seon memintanya duduk terlebih dahulu dan berbicara santai. Seon menyampaikan bahwa dirinya merasa aura Randolph telah berubah. Tubuh Randolph terlihat lebih kekar dibanding sebelumnya. Tanpa berbasa-basi, Randolph langsung menanyakan apa yang sebenarnya Seon inginkan, karena ia tidak bisa berada di sini terlalu lama. Melihat sikap yang lebih dingin itu, Seon merasa Randolph tidak bersikap seperti biasanya. Ia menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak berubah. Dengan senyum menggoda, ia menegaskan bahwa Randolph selalu datang setiap kali ia memanggilnya, bahkan hingga sekarang. Baginya itu adalah hal yang paling ia sukai dari Randolph. Ia mengakui bahwa setelah putus, ia menyadari betapa baiknya Randolph selama ini dan menyesali segala perlakuannya. Setelah itu ia menanyakan apakah Randolph juga merindukannya. Randolph hanya terdiam. Pikirannya justru tertuju pada tulisan kecil di meja yang meminta setiap pengunjung memesan 1 minuman per orang. Ia mempertanyakan dalam hati mengapa ia dipanggil ke sini, namun bahkan tidak dibelikan minuman. Setelah memikirkan hal itu, ia bangkit dari kursi. Ia menyampaikan bahwa jika hanya itu yang ingin Seon katakan, ia akan pergi karena ada urusan lain. Seon tertegun menerima perlakuan dingin itu. Suaranya meninggi menyuruh Randolph menunggu. Ia bertanya apakah sikap dingin Randolph disebabkan karena dirinya memutuskan hubungan mereka waktu itu. Randolph tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi peduli. Ia justru bertanya apakah pacar baru Seon mengetahui bahwa mereka berdua bertemu. Ia memberi saran dengan nada datar
bahwa jika Seon ingin mendekati banyak pria sekaligus, seharusnya Seon menghapus foto SNS-nya sepenuhnya, bukan hanya foto profil. Gigi Seon bergembel itu kesal. Mendengar itu, ia pun segera memohon agar Randall mau mendengarkannya sebentar. Tetapi Randall tetap melangkah pergi tanpa menoleh. Dalam langkahnya, Randall bergumam dalam benaknya. Jika hal seperti ini terjadi dahulu, ia mungkin akan panik dan tidak tahu harus berkata apa. Namun kini dirinya justru tenang, bahkan bingung dengan perubahan sikapnya sendiri. Ia mulai menduga bahwa perkembangan Randolph di Pangenia mulai mempengaruhi dirinya di dunia nyata. Di depan sana, Randall melihat sebuah keributan. Seorang pria menjambak rambut seorang wanita sambil menggenggam katar di tangan kanannya. Ia memperingatkan orang-orang di sekitar bahwa ini bukan tontonan. Merasa diremehkan, pria itu mulai mengayunkan kater ke arah wanita tersebut. Wanita itu berteriak pasrah, memejamkan mata, siap menerima luka. Namun sekelebat Randolph muncul dan mencengang pergelangan tangan pria itu sebelum pisau sempat mengenai targetnya. Wanita tersebut menoleh dalam keterkejutan, mencoba melihat sosok yang menolongnya. Dengan tatapan dingin, Randall memperingatkan pria itu. "Hentikan, dasar bajingan." Dengan tangan gemetaran, pria itu berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Randolph. Pria itu mengerang kesakitan, memohon agar Randall berhenti karena pergelangan tangannya terasa seperti akan patah. Randolph menatapnya dengan wajah datar bergumam dalam benahnya. Meski ia belum menggunakan broken piece of golden skill, ia masih yakin mampu menghancurkan pergelangan tangan pria itu dengan mudah. Ia benar-benar menyadari bahwa ini bukan ilusi, tubuh aslinya kini telah berubah. Randall melemparkan pria itu ke belakang layaknya sampah. Kemudian menanyai keadaan wanita yang ditolongnya dengan wajah menahan air mata. Wanita itu menyampaikan rasa terima kasihnya, mengaku bingung bagaimana harus membalas kebaikan Randolph. Alih-alih menjawab, Randolph menatapnya lekat-lekat seakan mengenali sosok wanita itu. Wanita itu semakin bingung mempertanyakan alasan pandangan tersebut. Randolph akhirnya teringat bahwa wanita itu adalah seseorang yang pernah ia selamatkan sebelumnya, sehingga ia merasa tidak asing. Melihat wanita itu terus bertanya, Randolph segera menjelaskan bahwa wajah wanita itu terlihat mirip dengan seseorang yang ia kenal. Namun saat Randolph masih berbicara, pria yang sebelumnya ia kalahkan bangkit kembali dan melompat bersiap menusukkan cutter sambil memaki Randolph sebagai bajingan sok jagoan. Randolph mundur satu langkah, menghindari tebas itu. Lalu ia mengangkat tangannya tinggi dan mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Tanpa ampun, Randolph menghantam kepala pria itu ke tanah dengan begitu keras. Wanita yang ditolong Randolph terlihat begitu takjub melihat ketegasan itu. Sementara Randolph masih memastikan bahwa pria tersebut benar-benar tidak berdaya. Sesaat kemudian polisi telah tiba dan menangkap pria jahat itu. Setelahnya polisi langsung mendatangi Randolph dan meminta agar Randolph ikut ke kantor. Randolph terkejut dengan permintaan mendadak tersebut. Wanita itu segera mendekat dan menjelaskan bahwa Randolph hanya berusaha menolong, dan dirinya yang pertama melaporkan pengundit itu. Polisi menegaskan bahwa tindakan Randolph tetap tergolong kekerasan sehingga ia harus ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Si wanita itu menaikkan nada suaranya menegaskan bahwa pria jahat tersebut membawa pisau. Sehingga sudah sewajarnya Randolph harus bergerak untuk membela diri. Mendengar perdebatan yang mulai memanas, Randolph mengusap kepalanya dan menyampaikan bahwa ia tidak punya waktu untuk urusan semacam ini. Polisi itu pun meminta maaf namun menjelaskan bahwa ia tidak bisa melanggar regulasi. Wanita itu langsung menyela kembali bertanya apakah polisi tersebut akan bertanggung jawab jika Randolph ikut ke kantor polisi sebagai saksi mata. Tetapi justru terlibat masalah. Ia kemudian menyodorkan kartu namanya, memperkenalkan diri sebagai Kim Hana, wartawan dari JK Broadcasting. Setelah itu, ia menegaskan bahwa daripada mengganggu orang tidak bersalah, sebaiknya polisi berbicara langsung dengannya sebagai korban kejahatan. Nada suaranya terdengar mengancam, mempertanyakan apakah polisi tersebut mau kalau kasus ini dipublikasikan secara luas. Kedua polisi itu mulai berdiskusi menyebut bahwa JK Broadcasting adalah salah satu jaringan penyiaran besar dan justru mereka membutuhkan dukungan wanita itu. Bahkan warga sipil di sekitar mulai berbisik menyebut bahwa Hana adalah wanita yang menyelamatkan seorang anak dari monster dalam video yang viral di YouTube dan bahkan disiarkan di televisi. Setelah mendengar tekanan Hana, polisi segera bergerak menuju mobil dan meminta Hana untuk ikut ke kantor polisi. Sebelum pergi, Hana menoleh ke arah Randolph dan kembali mengucapkan terima kasih. Randolph membalas bahwa Hana tidak perlu susupan itu. Hana menyerahkan kartu namanya, menjelaskan bahwa dirinya adalah reporter berdedikasi yang meliput para Dimension Warrior. Randall bertanya apa maksud dari istilah tersebut. Hana mengingatkan bahwa Dimension Warrior adalah mereka yang muncul pada hari invasi monster dan orang-orang yang berhasil mengalahkan monster dijuluki masyarakat dengan nama Dimension Warrior. Dalam pikirannya, Randolph langsung memahami bahwa Dimension Warrior tidak lain adalah player. Namun hal yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa tidak seorang pun menyebutkan Pangenia secara langsung. Ia merasa bahwa serangan antar dimensi terdengar jauh lebih masuk akal dibanding permainan video yang berubah menjadi kenyataan. Setelah memberikan kartu namanya, Hana bertanya apakah Randolph keberatan memberikan kartu bisnisnya juga. Namun sebelum Randolph sempat menjawab, Seon berlari mendekat sambil memanggil nama Randolph menanyakan keadaannya.
Saat berhasil mencapai Randolph, ia langsung memeluk lengannya erat menatap Hana dengan sorot sinis yang tak disembunyikan. Hana memperhatikan keduanya, penasaran, dan bertanya, apakah wanita itu adalah pacar Randolph. Tanpa ragu, Randolph melepaskan pelukan Seon dan dengan tenang menjawab bahwa Seon bukan pacarnya. Setelah itu, ia memberitahu Hana bahwa dirinya tidak memiliki kartu bisnis. Mendengar jawaban tersebut, Hana bertanya, apakah ia boleh meminta nomor telepon. Randolph tidak keberatan dan langsung memberikannya. Melihat perlakuan Randolph padanya, Seon tampak terpukul. Wajahnya dipenuhi kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Hana memeriksa ponselnya dan menyebut nama asli Randolph di dunia nyata, Park Hun-young. Baginya, nama itu terdengar begitu indah. Ia memasukkan nomor tersebut ke dalam ponselnya, kemudian meminta Randolph untuk menghubunginya karena ia berniat mentraktir kopi atau makan malam. Randolph menjawab bahwa ia akan menerima tawaran itu dengan senang hati. Nampak Seon tetap tertunduk diam. Ia merasa seperti korban atas sikap dingin yang terus ia terima dari Randolph. Raut wajahnya penuh kekesalan, menegaskan dalam hatinya bahwa Randolph bukanlah siapa-siapa. Hana kemudian melangkah pergi. Saat berjalan, ponselnya berdering memaksanya segera mengangkat panggilan tersebut. Penelpon menyebut Hana sebagai pejabat tertinggi dari stasiun penyiaran. Bertanya apakah akhir pekan Hana menyenangkan. Hana meminta penelpon itu untuk tidak memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Penelpon kemudian memberitahu bahwa wakil direktur sedang mengurus urusan bisnis dan meninggalkan sebuah tugas untuk Hana. Hana pun bertanya, tugas apa yang dimaksud itu? Penelpon menjawab bahwa tugas tersebut adalah melakukan wawancara dengan Gracia. Mendengar nama itu, Hana terkejut dan memastikan apakah Gracia yang dimaksud adalah sosok yang diperlakukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan Amerika serta mengapa ia yang diminta mewawancarai seseorang sepenting itu. Penelpon mengaku tidak mengetahui alasannya, namun menegaskan bahwa pahlawan super yang begitu maha kuasa itu sendiri yang bilang ingin menemui Hana, dan katanya ia ingin datang ke Korea. Sorotan kini beralih ke gurun pasir Pangenia, tempat mayat-mayat prajurit tergeletak bersimbah darah. Nampak Isabella dengan nafas terengah, tubuhnya gemetar, namun tetap berdiri tegak setelah menghabisi puluhan prajurit seorang diri demi melindungi Randolph. Setiap langkah maju terasa berat. Darah yang menempel di seluruh tubuhnya mengering diterpa angin gurun. Para prajurit di hadapannya memperingatkan Isabella bahwa sang Snake Princess telah diperintahkan kembali oleh ratu. Mereka menuntut Isabella untuk menyerahkan budaknya dengan janji bahwa sang ratu akan menganggap semua ini tidak akanlah tetap diangkat, tidak akan pernah terjadi. Namun Isabella tak mengindahkan. Ia hanya mengangkat senjatanya kembali, bersiap menghadapi serangan berikutnya. Melihat respon itu, para prajurit menyebut Isabella bodoh dan serentak menerjang maju untuk menghabisi pengkhianat yang berdiri di hadapan mereka. Isabella perlahan melangkah mundur mendekati Randolph yang masih duduk diam di antara gate. Namun tiba-tiba cahaya biru mulai muncul dari dalam gerbang. Notifikasi bersinar di udara. Warp telah diaktifkan dan teleportasi dari starting point dapat dilakukan secara gratis. Melihat gerbang teleportasi aktif, para prajurit berseru bahwa waktu mereka hampir habis dan mereka harus bergerak cepat. Sementara itu, Isabella yang mulai pasrah tiba-tiba merasakan sebuah genggaman hangat meraih tangannya dari belakang. Randolph telah kembali berdiri di sisinya lalu mengulurkan tangan ke arah prajurit yang mendekat. Ia memuji Isabella karena telah bertahan sangat baik. Isabella bertanya dengan nafas terputus-putus, apakah Randolph telah selesai berkomunikasi dengan para bintang? Randolph menjawab dengan tegas bahwa semuanya telah diselesaikan. Ketua pasukan musuh memerintahkan seluruh prajurit untuk segera menghabisi Isabella dan budaknya tanpa memberi waktu sedikit pun. Sementara itu, telapak tangan Randolph mulai bersinar terang. Ia menegaskan bahwa Isabella telah menepati janjinya untuk melindunginya. Maka ia pun harus menepati janjinya pada Isabella. Saat para prajurit sudah tepat di depan mata, Randolph mengepalkan tangannya. Sebuah kobaran api tiba-tiba muncul. Star Burst, skill eksklusif Star Sword telah diaktifkan. Seluruh star energi mengalir keluar dan durasi start ditampilkan 41 detik. Ledakan dahsyat mengguncang gurun pasir menghancurkan puluhan pasukan di Squenin, sekaligus dalam kobaran api menyilaukan yang merobek angin gurun. Randolph berdiri tegak di tengah gelombang panas dengan tenang meminta Isabella untuk bergembira karena inilah momen pembebasan. Isabella sendiri tampak takjub menyaksikan kekuatan Randolph. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, apakah inilah kekuatan sejati seorang Star Bearer? Sebelum mereka melintasi gerbang, Randolph memanggil Isabella mengingatkan bahwa semuanya masih belum terlambat. Jika Isabella ingin kembali, ia tidak akan menghentikannya. Isabella mendonggak sejenak menatap Jay di hadapannya, lalu tersenyum tipis dan tanpa ragu menyatakan bahwa ia akan mengikuti Randolph. Setelah keputusan itu keluar, keduanya melangkah melewati gerbang teleportasi. Jaya biru menyelimut di tubuh mereka sepenuhnya. Notifikasi muncul di udara, menyebutkan bahwa kutukan pembatas yang dipasang pada Isabella telah ditiadakan oleh Blazing of the Stars. Koneksi teleportasi telah dibangun. Ada 12 kota yang dapat diakses dari Gurun Kalsman. Tujuan telah dipilih pusat benua Arkana. Dalam sekejap mereka berdua telah diteleportasi ke sebuah wilayah lain, padang luas yang dipenuhi bangunan megah berkilau, kota emas Arkana. Sistem menjelaskan bahwa Arkana adalah kota di mana materialisme mencapai puncaknya. Tanpa kekayaan setara bangsawan tingkat tinggi, para player disarankan untuk menghindari distrik yang lebih dalam. Suasana kota tampak begitu ramai. Orang-orang melakukan transaksi, kendaraan melintas di jalan utama, dan kilau logam mulia memantul dari setiap sudut bangunan.
Isabella menatap sekeliling dengan rasa kagum merasakan betapa berkelasnya kotak ini. Randolph menjelaskan dengan tenang bahwa di kotak emas ini segala sesuatu dapat diselesaikan dengan emas, sehingga mereka harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Dengan penuh percaya diri, Isabella menunjukkan sebuah kantong, menyampaikan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena ia telah membawa 300 koin emas. Randolph hanya mengangguk melihatnya lalu menjelaskan bahwa dengan jumlah sebanyak itu, mereka hanya bisa menginap 1 malam saja. Mendengar itu, Isabella sangat terkejut. Ia menegaskan bahwa hal itu terdengar mustahil karena di gurun 300 koin emas dapat membeli 10 budak, bahkan 10 kali harga seorang klerik. Randolph tersenyum getir dan memberitahu bahwa harga di tempat ini jauh berbeda dari gurun Kaufman. Isabella kebingungan dan bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Randolph menunjuk ke belakang dengan santai meminta Isabella untuk tidak khawatir karena ada banyak uang tergeletak di sana. Pernyataan itu membuat Isabella semakin bingung. Jempol Randolph terlihat jelas mengarah pada sebuah kasino megah. Melihat itu, Isabella kembali terdiam bingung tidak memahami maksud Randolph. Randolph menyilangkan tangan di dadanya dan meminta Isabella tetap tenang. Dengan seringai penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang cukup beruntung. Suara notifikasi berbunyi, tiba-tiba Hidden Trade Blessing of Gold telah diaktifkan yang artinya Randolph siap berteriak.